Tepat pada saat ini, ledakan keras bisa terdengar dari sudut kota Glory. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu semuanya. Nili dengan cepat menggunakan kekuatan jiwa untuk menyelimuti Ye Mou dan yang lainnya. Nili, apa yang terjadi? Ye Ziyun tak bisa membantu tetapi bertanya. Aku tampaknya merasa bahwa formasi arai yang mengarah ke alam penjara abis telah meledak. Xiao Ning'er menggunakan kekuatan jiwa untuk merasakannya. Formasi arai yang mengarah ke alam penjara abis. Duan Jian, hati Nili bergetar. Mungkinkah Duan Jian telah menemukan sesuatu? Tiba-tiba terlintas di benak Nili. Kembali di alam penjara abis, mereka telah bertemu dengan seorang pria tua yang misterius. Kekuatan pria tua misterius itu sangat kuat, jauh melebihi kekuatan legenda. Pada saat itu, dia masih tak bisa mengatakan seberapa kuat kekuatan pihak lain, tetapi orang tua itu jelas tidak biasa. Selain itu, di alam penjara abis, ada monumen batu misterius, serta legenda Kaisar Kongming. Semua ini membuat Nili membuat koneksi negatif. Ayo pergi dan melihatnya. Dengan suara yang dalam, Nili melesat ke arah ledakan. Ye Ziyun, Xiao Ning'er, Du Ze, dan yang lainnya mengikuti. Dalam sekejap, mereka tiba di samping formasi arai. Pada saat ini, formasi arai sudah hancur dan lingkungan sudah hancur. Lokasi arai telah berubah menjadi kawah besar yang lebarnya puluhan meter. Bagian menuju ke alam penjara abis telah sepenuhnya hancur. Nili, jalan menuju alam penjara abis benar-benar hilang. Apa yang harus kita lakukan? Duan Jian masih di dalam. Du Ze bertanya dengan cemberut. Satu demi satu sosok mendarat di tanah. Arai yang mengarah ke alam penjara abis telah direduksi menjadi abu. Pusat formasi arai telah berubah menjadi lubang besar yang lebarnya puluhan meter. Jelas betapa kuat ledakan itu. Di dasar kawah, sesosok terengah-engah tanpa henti. Orang ini adalah Duan Jian. Sayapnya robek dan seluruh tubuhnya penuh luka. Dia perlahan bangkit, hanya untuk terhuyung kembali ke tanah. Duan Jian, bagaimana keadaanmu? Du Ze dan Lu Piao dengan cemas bergegas menuju Duan Jian, bersiap untuk membantunya. Hati-hati, Nili menggeram. Dia bisa merasakan aura menakutkan di udara. Du Ze dan Lu Piao baru saja mendekati sisi Duan Jian ketika, dengan dua pukulan keras, Du Ze dan Lu Piao dikirim terbang. Mereka jatuh dengan keras ke tanah, muntah darah. Du Ze, Lu Piao, apa kalian baik-baik saja? Nili berteriak. Dia sepenuhnya fokus, siap bertarung kapan saja. Aura berbahaya memenuhi sekeliling, membuatnya merasakan ketakutan yang mencekik. Aku baik-baik saja, Du Ze berkata dengan susah payah. Sebagai ahli ranah Dao of Dragon, itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lu Piao juga terbaring di tanah, terengah-engah, tak bisa bergerak. Seorang pria tua yang tampak sombong tiba-tiba muncul di depan mereka. Dia tidak lain adalah orang tua yang pernah Nili temui di alam penjara abis sebelumnya. Matanya berkabut saat dia bergumam, keabadian tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Tekanan yang sangat kuat langsung turun ke Nili. Aura menakutkan itu mengunci Nili, membuatnya tetap di tempatnya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Nili menatap orang tua itu dengan ketakutan. Telapak tangannya sudah berkeringat. Alam penjara abis diciptakan olehku. Orang tua itu memandang Nili. Kau tidak boleh melanggar aturan alam penjara abis. Kakek, apakah kita memiliki kesalahpahaman? Bisakah Anda berbagi dengan kami aturan mana dari alam penjara abis yang kami langgar? Kata Nili dengan canggung. Tak ada yang bisa kembali setelah meninggalkan alam penjara abis. Ini adalah aturan alam penjara abis, kata lelaki tua itu dengan tenang. Nili melirik Duan Jian, kami tidak tahu aturan ini. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak sadar tak bisa disalahkan. Itu sebabnya aku tidak membunuhnya. Aku hanya menghukumnya sedikit. Orang tua itu dengan tenang berkata sambil menatap Nili. Tapi itu tidak lagi penting. Aku tidak datang karena dia. Aku datang karena kau. Saya. Nili terkejut. Dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Aku yakin kau sudah tahu mengapa aku ada di sini. Orang tua itu menatap Nili dan berkata, keabadian tidak memiliki awal, tidak ada awal yang tidak memiliki akhir. Kita berdua adalah penerus Kaisar Kongming. Para pewaris akan saling membunuh untuk mendapatkan kekuatan pihak lain. Apakah begitu? Nili memandang orang tua itu, hatinya dipenuhi dengan kewaspadaan. Kekuatan lelaki tua ini pasti jauh melebihi imajinasinya. Nili tak bisa mengetahui kekuatan orang tua ini. Menghadapi dia, Nili merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Mata orang tua itu berkedip saat dia melirik Nili, sayang kau masih terlalu lemah. Orang tua itu menghela nafas panjang, bahkan jika aku membunuhmu, aku tak akan dapat meningkatkan kultivasiku terlalu banyak.
Nili memandang orang tua itu dan berkata, "Senior, teknik kultivasi itu mungkin hanya jebakan untuk memikat kita agar saling membunuh." "Oh, apakah begitu?" Orang tua itu dengan ringan melirik Nili. "Sayangnya, aku sudah mengujinya. Aku telah membunuh 2 penerus Kaisar Kongming. Salah satunya adalah dari tanah dewa leluhur, dan yang lainnya adalah adik laki-lakiku." Pandangan gelap berkedip-kedip di mata lelaki tua itu. Nili melirik orang tua itu dan bertanya, "Tuan, Anda mendapatkan kekuatan mereka?" "Benar," kata orang tua itu. "Tak hanya aku mendapatkan kekuatan di dalamnya, tetapi di bawah stimulasi garis keturunanku, kekuatanku meningkat beberapa kali lipat." Di belakang Nili, Ye Ziyun dan Xiao Ninger saling memandang. Mereka tak pernah mendengar Nili menyebutkan apapun tentang dia sebagai penerus Kaisar Kongming, dan Kaisar Kongming sebenarnya memiliki aturan seperti itu. "Kita berdua mungkin satu-satunya penerus Kaisar Kongming yang tersisa." Orang tua itu memandang Nili dan berkata, "Sayang sekali membunuhmu tak akan banyak membantuku." Nili memandang orang tua itu dan melihat wajahnya. Kesedihan yang tak terlihat melintas di matanya. Orang tua ini sangat ceroboh, dan dia menjalani hari-harinya dalam kekacauan. Dia pasti sedang memikirkan masalah membunuh adik laki-lakinya. Hati Nili bergerak saat dia berkata, "Senior, mengapa Anda membunuh adikmu? Apakah kultivasi benar-benar penting?" "Kami terus-menerus didorong oleh takdir. Sejak kami mengembangkan teknik kultivasi Kaisar Kongming, aku dan adik lelakiku telah mengejar penerus lainnya dan akhirnya menyerbu jalan ke tanah dewa leluhur. Kami memang membunuh penerus itu, dan adik laki-lakiku juga terluka parah. Pada akhirnya, dia membantu menyelesaikan tujuanku." Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kesedihan. "Apakah itu layak?" Nili memandang orang tua itu dan menghela nafas panjang. "Demi kultivasi, Anda kehilangan kerabat Anda. Aku tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Aku seperti hantu yang mengembara, berkeliaran di dunia ini selama lebih dari 3 abad, kata orang tua itu dengan tenang. "Akan ada pertempuran terakhir di antara kita, kau adalah penerus terakhir." Nili menggelengkan kepalanya dan berkata, "Senior, tidakkah menurutmu itu aneh? Mengapa Kaisar Kongming meninggalkan monumen batu seperti itu? Pertarungan kita di dalam kurungan mungkin hanyalah tontonan orang lain yang mengawasi kita dari luar." Kilatan melintas di mata orang tua itu saat dia menatap Nili untuk waktu yang lama. "Senior, saya yakin Anda sudah memiliki keraguan, apakah saya benar?" Sudut mulut Nili sedikit melengkung saat dia berkata, "Ini seharusnya menjadi alasan mengapa Anda tidak menyerangku. Itu karena orang di luar mungkin masuk begitu Anda satu-satunya yang tersisa." "Nak, kau sangat pintar," kata lelaki tua itu dengan tenang. "Aku telah berpikir selama bertahun-tahun sebelum perlahan memahaminya. Kaisar Kongming sepertinya belum mati. Kaisar Kongming sendiri seharusnya mengembangkan teknik kultivasi itu. Karena Anda mengerti, mengapa kita tidak bergabung?" Nili menyelidiki. "Bergabung?" Orang tua itu tertawa terbahak-bahak. "Dengan kekuatanmu saat ini, nak, aku khawatir kau akan membutuhkan 100 tahun kultivasi lagi sebelum kau dapat mencapai levelku saat ini." "Itu belum tentu," Nili berkata sambil tersenyum, "bakat Kaisar Kongming luar biasa. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, kita tidak tahu tingkat kultivasi apa yang telah dia capai. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menang hanya dengan mengandalkan kekuatan kita. Jika tidak ada peluang untuk menang dalam pertempuran kekuatan, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" Orang tua itu mengangkat alisnya. "Di atas ranah martial ancestor adalah peringkat dewa. Dewa adalah wujud yang memahami hukum. Pertama-tama kita harus tahu hukum apa yang telah dipegang Kaisar Kongming." Nili tersenyum ringan. Jantung lelaki tua itu berdetak kencang. Dia berkata, "Apakah kau tahu hukum apa yang dia pegang?" "Apa yang dia pegang adalah salah satu hukum terkuat di dunia ini." Nili memandang orang tua itu dan berkata, "Itu adalah hidup dan mati." "Bagaimana kau tahu?" Mata keruh lelaki tua itu bersinar dengan cahaya redup. "Mereka yang memahami hukum kehidupan dan kematian akan jatuh ke dalam aturan permainan hidup dan mati. Dia membiarkan murid-muridnya membunuh satu sama lain dan mendapatkan kekuatan dari satu sama lain. Ini adalah salah satu hukum hidup dan mati," kata Nili. "Lalu bagaimana kita bisa memecahkan hukum kehidupan dan kematian?" Orang tua itu mendesak, matanya berkedip karena marah. "Senior, jika ada kesempatan, Anda pasti akan memiliki kesempatan untuk melawan Kaisar Kongming sampai mati, tapi tidak sekarang, paling tidak," kata Nili. "Jika Anda ingin mengalahkan Kaisar Kongming, Anda harus menemukan hukum lain yang sebanding dengan hukum hidup dan mati. Hanya dengan begitu Anda bisa menyamai atau mengalahkannya." "Hukum yang sebanding." Orang tua itu mengerutkan kening. "Ya,
hanya ada sedikit hukum di dunia ini yang sebanding dengan hukum kehidupan dan kematian. Misalnya, hukum ruang waktu, hukum cahaya, hukum kegelapan, kata Nili. Jika Anda terus mengembangkan teknik kultivasi yang diberikan Kaisar Kongming, Anda pasti tak akan bisa mengalahkannya. Lalu di mana kita bisa menemukan hukum ruang waktu, cahaya, dan kegelapan? Tanya orang yang lebih tua. Senior, apakah Anda pernah ke dunia reruntuhan naga? Nili bertanya. Ya, kata orang tua itu, tetapi aku tidak menemukan jejak Kaisar Kongming di sana, jadi aku kembali. Nili memandang orang tua itu dan bertanya, bagaimana dengan tanah suci leluhur iblis? Apakah Anda pernah ke sana sebelumnya? Tidak, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Di dunia reruntuhan naga, jalan menuju tanah dewa leluhur dan tanah suci leluhur iblis akan dibuka setiap 10.000 tahun sekali. Ini hampir waktunya untuk dibuka, kata Nili. Senior, kenapa Anda tidak pergi ke dunia reruntuhan naga dan mencarinya? Jika Anda dapat memasuki tanah suci leluhur iblis dan mengalahkan iblis surgawi di sana, Anda dapat memperoleh hukum. Nili memandang orang tua itu dan berkata, adapun hukum macam apa yang akan Anda peroleh, itu akan tergantung pada keberuntungan Anda. Nak, apa kau berbohong padaku? Mata orang tua itu berbinar. Saya pasti tak akan berani berbohong pada Anda, senior, kata Nili tegas. Tangan orang tua itu dengan cepat membentuk segel dan segel memasuki tubuh Nili. Nili mengerang teredam dan mundur beberapa langkah. Nili, kau baik-baik saja. Ye Ziyun dan Xiao Ninger dengan cepat maju untuk mendukung Nili. Aku baik-baik saja. Nili menggelengkan kepalanya. Nili dengan tenang memandang orang tua itu dan berkata, senior, Anda telah melemparkan segel pelacakan jarak jauh pada saya. Benar, kata orang tua itu. Nak, kau benar-benar mengenali segel pelacakan jarak jauh. Tentu saja. Nili tersenyum ringan dan berkata, senior, Anda tak perlu khawatir saya melarikan diri. Saya juga akan mencari jejak hukum lainnya. Jika tidak, bahkan jika saya tidak mati di tangan Anda, saya akan tetap mati di tangan Kaisar Kongming. Nak, kau tahu segel pelacakan jarak jauh, jadi kau secara alami tahu betapa kuatnya itu, kata lelaki tua itu dengan dingin. Jika aku mengetahui bahwa kau berbohong kepadaku, kau harus tahu apa yang akan terjadi saat aku menemukanmu lagi. Saya tak akan berani berbohong kepada Anda, senior. Saya berharap untuk bergabung dengan Anda dan mengalahkan Kaisar Kongming bersama-sama, kata Nili tulus. Baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Aku akan pergi ke dunia reruntuhan naga dan melihat bagaimana aku bisa memasuki tanah suci leluhur iblis, kata orang tua itu dengan suara yang dalam. Senior, semoga perjalanan Anda lancar. Saat Anda kembali lain kali, saya akan mentraktir Anda teh. Nili tersenyum ringan. Nak, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini. Jika aku mengetahui bahwa kau berbohong kepadaku. Orang tua itu berjalan ke sisi Nili dan menepuk bahu Nili. Aura pembunuh langsung menyelimuti seluruh tubuh Nili, menyebabkan Nili merasa dingin. Orang tua itu mencibir dan menghilang dengan suara mendesing. Cepat dan lihat bagaimana kabar Duan Jian. Nili mencengkeram dadanya. Guze, Lu Piao dan teman-temannya dengan cepat membantu Duan Jian bangun dan memberinya makan pil. Duan Jian mengerang dan perlahan bangun. Duan Jian, bagaimana? Nili memandang Duan Jian dan bertanya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Maaf telah merepotkan Anda, Tuan. Duan Jian berkata dengan susah payah. Istirahatlah dengan baik. Jika kau bertemu dengannya lagi, segalanya tak akan berakhir dengan mudah. Tatapan Nili dipenuhi dengan dingin, berani-beraninya dia menyentuh temanku. Aku akan membuatnya membayar harganya. Dia sangat kuat, bahkan lebih kuat dari ahli ranah marsial ancestor dari berbagai sekte ilahi. Duan Jian batuk beberapa kali dan mengeluarkan seteguk darah. Sudahkah kau membalas dendam? Nili bertanya pada Duan Jian. Terima kasih telah memberi saya kesempatan ini, Tuan. Saya telah membalas dendam untuk orang tua saya. Air mata mengalir di mata Duan Jian. Nili menganggukkan kepalanya dan berkata, sekarang hal-hal telah diperbaiki dan untuk pembalasan dendam, kita akan meninggalkan dendam hari ini ke masa depan. Pulihkan dengan baik, jangan menderita kekalahan yang begitu mengerikan di masa depan. Baik, Duan Jian dengan serius berkata, matanya dipenuhi dengan tekad. Nili, apakah kau benar-benar memberitahu orang tua itu metode untuk mendapatkan hukum? Lu Piao tak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Jika dia mendapatkan kekuatan hukum, bukankah akan lebih sulit untuk berurusan dengannya? Aku sudah memberitahunya metode untuk mendapatkan hukum. Orang tua ini adalah musuh kita, dan tanah suci leluhur iblis juga musuh kita. Bukankah lebih baik jika kita membiarkan mereka berdua bertarung satu lawan satu?
Nili tersenyum ringan dan berkata, kita bahkan bisa menuai manfaat jika berakhir dengan hasil yang merusak kedua pihak musuh. Lu Piao berpikir sejenak dan mengangguk. Itu benar, Kaisar Kongning telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Aku ingin tahu, hukum kehidupan dan kematian macam apa ini? Ye Ziyun bertanya dengan bingung. Haha, Nili tersenyum ringan, aku sebenarnya tidak tahu apakah Kaisar Kongning telah memahami hukum hidup dan mati. Aku hanya mengarangnya. Pada periode waktu berikutnya, Nili, Duan Jian, dan yang lainnya mulai mencari di dunia kecil. Dunia kecil adalah dunia yang sangat misterius. Batasan dibuat oleh ahli yang kuat. Jika bukan karena cara khusus yang dimiliki Nili, dengan kultivasi mereka saat ini, mereka tidak akan bisa kembali ke dunia kecil. Pasti ada banyak harta karun yang tersembunyi di dalam dunia kecil. Meskipun dia tak dapat menemukan istana gurun, dia mungkin dapat menemukan buku roh iblis duniawi. Selama ini, Nili gagal menemukan buku roh iblis duniawi. Ini juga yang menjadi sumber kecemasannya. Buku roh iblis duniawi tidak diragukan lagi sangat kuat. Di kehidupan sebelumnya, alasan mengapa dia bisa melawan Kaisar Sage adalah karena buku roh iblis duniawi telah terbukti cukup berguna. Buku roh iblis duniawi bisa sangat membantu pertumbuhan Nili. Sampai saat ini, Nili masih tak dapat menemukan lokasi istana gurun, apalagi buku roh iblis duniawi. Nili terus menggunakan pikirannya untuk mencari dunia kecil, berharap dia bisa menemukan buku roh iblis duniawi lagi. Namun, dia belum menemukan apapun hingga saat ini. Nili tiba-tiba teringat bahwa ada orang yang pemahamannya tentang dunia kecil tidak kalah dengannya. Itu adalah Dewi Yuyan. Dengan pikiran, Nili menghubungi Yuyan, yang berada di lukisan pegunungan dan sungai 10.000 mil. Pada saat ini, Yuyan masih melayang di kehampaan lukisan pegunungan dan sungai 10.000 mil, berkultivasi. Dia seperti kupu-kupu yang terbungkus kepompong, diselimuti cahaya pelangi, dengan mata tertutup. Nili tidak tahu berapa lama dia berada dalam keadaan ini, tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan nomologi Yuyan semakin kuat dan kuat. Dapat dikatakan bahwa kecepatan pemulihan kekuatan ilahi Yuyan sangat cepat. Bahkan jika dia harus menghadapi lawan ahli puncak alam martial ancestor, dia masih bisa menangkis mereka. Bagaimanapun, dia adalah eksistensi tingkat dewa. Meskipun dia telah menderita beberapa kerusakan, seorang ahli biasa tak dapat dibandingkan dengannya ketika dia memulihkan sebagian kecil dari kekuatannya. Seolah merasakan Nili, Yuyan perlahan membuka matanya. Kakak Yuyan, ada yang ingin kutanyakan darimu. Kata Nili. Bicaralah, kata Yuyan dengan tenang. Aku ingin memintamu untuk membantuku mencari di dunia kecil dan melihat apakah ada harta karun di sini yang berguna bagi kami. Kata Nili, aku akan menggunakan niat ilahiku untuk mencari. Yuyan mengangguk. Dia muncul dari lukisan pegunungan dan sungai 10.000 mil dan berdiri di telapak tangan Nili. Tangan Yuyan dengan cepat membentuk segel saat niat ilahi yang kuat menyebar ke segala arah. Aku akan mengirimkan informasi yang aku peroleh dari niat ilahiku, kata Yuyan. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya muncul di pikiran Nili. Dia hanya bisa menghela nafas kaget, aku tak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak harta dewa di dunia kecil. Tentu saja, Yuyan berkata, sebelum dunia kecil disegel, tempat ini pernah menjadi medan perang para dewa. Medan perang untuk dewa. Nili sedikit tertegun. Disitulah para dewa bertarung, kata Yuyan. Nili merenung sejenak, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, jadi begitulah. Tapi setelah bertahun-tahun, mengapa tidak ada yang datang untuk mendapatkan harta karun ini? Kau tidak mengerti. Benda ilahi memiliki rohnya sendiri dan akan memilih tuannya sendiri. Jika bukan karena perpaduan kekuatan dan hukum ilahi, itu belum tentu menjadi milikmu bahkan jika kau menemukannya, kata Yuyan. Aku mengerti sedikit. Nili mengangguk. Dia memandang Lu Piao, Duze dan yang lainnya dan berkata, aku akan memberitahumu lokasi harta karun itu. Kalian semua bisa mencoba keberuntungan kalian. Lu Piao mau tidak mau berkata dengan semangat, bisakah kita benar-benar menemukan benda-benda suci? Ya, dunia kecil jelas merupakan tempat dengan benda paling ilahi. Namun, jika kau ingin mendapatkan persetujuan dari benda ilahi, kau harus berpikir ke depan. Kata Nili, berpikir ke depan. Aku tidak mengerti, Duze tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Nili berkata, aku merasa bahwa hal yang menerima pengakuan paling banyak dari benda ilahi harus hati yang murni, yang maju dan memahami dao surgawi. Cobalah selaras dengan itu, hati yang murni yang berpikir ke depan. Yuyan menunduk sambil berpikir keras. Aku akan memberitahumu lokasinya. Nili tersenyum ringan sambil mentransmisikan pikirannya kepada semua orang, pergi. Kita akan bertemu lagi dalam 10 hari. Kalau begitu aku akan pergi.
Lu Piao berkata dengan bersemangat. Dia tidak sabar untuk menemukan benda ilahi. Dia terbang dan berubah menjadi seberkas cahaya. Du Ze dan yang lainnya juga pergi untuk mencari benda-benda suci. Kata-katamu juga mengejutkanku. Yu Yan berkata, mereka mungkin benar-benar bisa mendapatkan pengakuan dari benda ilahi. Yang tersisa, hanya menyisakan Ye Ziyun dan Xiao Ninger. Nili melirik mereka berdua, sedikit tersenyum, dan berkata, orang-orang kota Glory akan segera dapat bermigrasi. Ayo coba keberuntungan kita juga. Baik, Ye Ziyun dan Xiao Ninger mengangguk. 4 sosok melonjak ke udara. Sesaat kemudian, mereka muncul di atas laut. Di bawah mereka ada pulau kecil. Tidak ada yang istimewa dari tempat ini, tetapi lingkungan sekitar pulau kecil itu diselimuti oleh penghalang besar. Ketika Nili mendekat, dia merasakan kekuatan penghalang yang kuat datang ke arahnya seperti air pasang. Ye Ziyun dengan penasaran bertanya, apakah benda suci itu di dalam pulau? Aku ingin tahu apa yang tersembunyi di pulau ini. Xiao Ninger merasa penasaran. Kakak Yu Yan, benda suci yang kau rasakan ada di pulau di bawah. Namun, penghalang ini sedikit kuat. Itu harus di tingkat dewa, kata Nili. Dengan kekuatan kita saat ini, kita mungkin tak akan bisa menembusnya. Yu Yan menutup matanya untuk merasakannya dan berkata, ini memang penghalang tingkat dewa. Tidak heran bahkan ahli alam marsial Ancestor tak bisa mengambilnya. Nili tersenyum pahit. Aku bisa merasakan benda ilahi di bawah ini sangat kuat. Yu Yan tak bisa menahan nafas setelah merasakannya. Aku ingin tahu apa itu, kata Nili setelah merenung sejenak. Dia perlahan terbang ke tepi penghalang dan mengulurkan tangannya untuk merasakannya. Aku tidak tahu hukum macam apa yang membentuk penghalang ini. Bagaimanapun, meteor yang menyala-nyala itu tidak menembus penghalang. Penghalang tetap sangat stabil dan tak tertembus. Apa yang sedang terjadi? Yu Yan mengerutkan kening. Benda suci di tengah pulau di bawah ini sangat kuat. Kekuatan ilahi mendukung penghalang, kata Yu Yan. Nili perlahan mendarat di samping penghalang dan meletakkan tangan kanannya di atasnya. Dia perlahan menutup matanya dan fokus. Seolah-olah dia bisa merasakan kekuatan misterius perlahan mengalir melintasi penghalang. Ini adalah kekuatan ruang waktu. Nili tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan ruang waktu. Yu Yan memasang ekspresi ragu. Itu benar, itu adalah kekuatan energi ruang waktu paling misterius di antara semua kekuatan ilahi. Nili mengangguk. Dia mengeluarkan 2 halaman dari buku roh iblis duniawi. Pada saat ini, kedua halaman itu memancarkan cahaya samar dan melayang di atas penghalang. Aku mengerti. Nili mengeluarkan teriakan rendah dan menuangkan semua kekuatan ilahi ke halaman sisa buku roh iblis duniawi. Sebuah kolom besar cahaya menyebar dari halaman-halaman sisa. Dengan ledakan keras, celah besar muncul di penghalang. Tangan kanan Nili bergerak dan menyingkirkan 2 halaman buku roh iblis duniawi yang tersisa. Dengan lompatan, dia berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki penghalang. Yu Yan berpikir sejenak sebelum melompat masuk. Segera, penghalang itu disegel lagi. Nili dan Yu Yan mendarat di pulau itu. Mereka melihat hutan yang indah dengan rusa berwarna-warni di mana-mana. Melihat rusa ini, Nili terkejut. Rusa ini pasti adalah rusa ruang waktu legendaris. Rusa ruang waktu. Yu Yan tak dapat menahan diri untuk bertanya, ini adalah rusa ruang waktu. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang pernah melihat rusa ruang waktu. Penghalang di luar adalah penghalang ruang waktu tersegel. Itu sebabnya rusa ruang waktu disegel di sini. Mereka dapat melakukan perjalanan melalui ruang waktu. Nili berkata, di masa lalu, bisa melihat satu berarti keberuntungan besar. Aku tak pernah berharap untuk melihat begitu banyak. Rusa ruang waktu ini terus-menerus berteleportasi di seluruh negeri, muncul di tempat acak seolah-olah mereka akan menghilang tiba-tiba. Saat kakinya menyentuh tanah, Nili merasakan sakit yang menyiksa. Ah! Nili berteriak dengan sedih. Nili, bagaimana keadaanmu? Yu Yan bertanya dengan kaget. Ah! Nili memegang kepalanya dan berjuang tanpa henti. Rasa sakit yang mengerikan itu seolah-olah kepalanya akan meledak. Yu Yan dengan cemas memandang Nili dan terus merapal mantra untuk meredakan rasa sakitnya. Namun, Nili terus berjuang. Nili merasa seolah-olah kesadarannya akan terkoyak saat dia mengeluarkan teriakan rendah. Dia akhirnya pingsan setelah berjuang cukup lama. Setelah beberapa lama, Nili mendapati dirinya jatuh ke dalam kegelapan yang kacau balau. Itu adalah ruang yang gelap. Nili menemukan dirinya berdiri di gurun yang tenang. Di tengah gurun adalah bangunan emas megah yang diukir dengan prasasti misterius. Ini adalah istana gurun. Nili terkejut sejenak. Dia tiba-tiba sangat gembira. Dia tak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan datang ke istana gurun.
Pada saat ini, Nili melihat dirinya yang lain berdiri tidak jauh darinya, berjalan menuju Istana Gurun. Itu adalah penampilan yang sama seperti saat dia berjalan ke Istana Gurun dengan pakaian compang-camping. Nili tertegun sejenak sebelum dengan cepat berjalan ke depan. Mengapa aku muncul di sini bersama dengan inkarnasiku sebelumnya? Mungkinkah ini mimpiku? Nili mencubit lengannya dan merasakan sakit yang samar-samar. Dia tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Nili tersesat saat ia mengikuti inkarnasi sebelumnya ke Istana Gurun. "Hai," sapa Nili. Namun, inkarnasi sebelumnya sepertinya tidak mendengar apapun. Dia dengan acuh tak acuh berjalan ke depan, berlutut dan bersujud di depan kuil sebelum perlahan berjalan menuju platform batu di depan. Di atas platform batu ada sebuah buku, buku roh iblis duniawi. Itu buku roh iblis duniawi. Hati Nili dipenuhi dengan kegembiraan. Setelah kelahirannya kembali, Istana Gurun telah menghilang, dan dia tak akan pernah bisa menemukan buku roh iblis duniawi lagi. Sekarang dia akhirnya melihat buku roh iblis duniawi, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Inkarnasi Nili sebelumnya perlahan mengambil buku roh iblis duniawi dan menggumamkan sesuatu di bawah nafasnya. Dia memegang buku roh iblis duniawi dan perlahan pergi. Pada saat ini, pandangan Nili terfokus pada platform batu. Dia melihat buku roh iblis duniawi tergeletak diam-diam di atas platform batu. "Aku pikir aku mengerti." Nili merenung, Istana Gurun selalu ada dan juga tidak pernah ada. Buku roh iblis duniawi selalu ada dan juga tidak pernah ada. Ini adalah aspek ruang waktu yang menakjubkan. Buku roh iblis duniawi yang sebenarnya hanya ada di ruang waktu ilusi itu. Saat itu, ketika aku menemukan buku roh iblis duniawi di Istana Gurun, itu hanya pertemuan kebetulan di simpul ruang waktu tertentu. Sama seperti rusa ruang waktu, mereka mungkin ada sesaat dan menghilang di waktu berikutnya. Ini adalah sifat mendalam ruang waktu. Nili tiba-tiba merasa senang. Pada saat ini, Istana Gurun tiba-tiba berubah menjadi pasir dan menghilang tanpa jejak. Buku roh iblis duniawi juga benar-benar menghilang. Setelah tidak sadarkan diri untuk waktu yang tidak diketahui, Nili perlahan sadar kembali. Pada saat ini, penghalang yang menyelimuti pulau itu dengan cepat hancur dan menghilang. Rusa ruang waktu juga menghilang tanpa jejak. Tanah tempat mereka berdiri seketika berubah menjadi karang tandus. Tumbuh-tumbuhan sepertinya tidak pernah ada. Aura item ilahi telah menghilang. Yuyan merasakan daerah itu dan tak bisa menahan nafas. Sepertinya kita tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya. Pada saat ini, Nili tersenyum dan berkata, "Kau salah. Aku sudah mendapatkan item ilahi." "Kau sudah mendapatkan item ilahi? Apa itu?" Yuyan bertanya dengan bingung. Nili hanya pingsan sesaat dan tidak pergi kemana-mana. Bagaimana dia mendapatkan item ilahi? Buku roh iblis duniawi muncul dari udara tipis ke telapak tangan Nili. Buku roh iblis duniawi segera memancarkan cahaya menyilaukan, menyelimuti Nili dan Yuyan di dalamnya. Harta karun apa yang dimiliki buku roh iblis duniawi ini? Yuyan dengan penasaran bertanya. "Ini adalah harta karun terkuat di dunia." Nili tersenyum ringan. "Harta karun terkuat di dunia?" Yuyan sedikit bingung, harta karun apa yang layak mendapatkan gelar seperti itu? Di dunia ini, hal yang paling kuat adalah ruang dan waktu. Waktu dapat mengubah segalanya menjadi abu dan ruang dapat menghancurkan segalanya. Dengan buku roh iblis duniawi ini, kita memiliki modal untuk melawan Kaisar Sage. Nili tersenyum ringan dan berkata, "Aku pernah memiliki buku roh iblis duniawi, tapi aku kemudian kehilangannya. Aku tidak pernah berhasil menemukannya sampai hari ini." "Lalu, bagaimana buku roh iblis duniawi digunakan?" Yuyan bertanya. "Kau akan tahu nanti. Mari kita temukan Zion, Minger, dan yang lainnya dulu." Nili tersenyum ringan saat dia melompat. Pancaran cahaya melesat di langit sebelum akhirnya berkumpul di hutan. "Nili, akhirnya aku menemukanmu. Lihat apa yang aku dapat." Lu Piao berkata dengan bersemangat. Dia mengambil tombak panjang dan mengacungkannya. Seketika, kekuatan ilahi yang menakutkan menyapu. Dia berkata, "Aku memiliki tombak naga ilahi. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan." "Ini adalah tombak naga ilahi Chaos." Nili bertanya dengan heran. "Kau tahu tentang itu?" Lu Piao berkata dengan semangat, "Sepertinya aku tertarik dan menemukannya di mulut gunung berapi." Tubuhnya memiliki kekuatan ilahi yang tak terbatas dan sangat mirip dengan auraku. "Aku merasa ini lahir untukku. Bagaimana dengan kalian?" Nili memandang yang lain. "Aku memperoleh manik kristal yang tampaknya mampu mengkatalisasi kultivasi di dalam tubuhku," kata Duze. "Ini adalah..." Nili memandang manik-manik yang tampak biasa di tangan Duze dan berkata, "Ini harus menjadi manik Asure yang dapat meningkatkan kecepatan kultivasimu."
Aku mendapat sepotong pakaian dalam baju besi. Xiao Ninger berkata dengan wajah agak merah. Pakaian dalam baju besi. Aku akan membantumu melihatnya malam ini. Nili memandang Xiao Ninger dan berkata setelah berpikir sejenak. Nili tiba-tiba merasakan sakit di telinganya saat Ye Ziyun menarik telinganya. Aduh, teriak Nili cemas. Huff, apa kau berbuat buruk lagi? Ye Ziyun cemberut. Aku tidak bersalah. Aku hanya berencana membantu Ninger melihat pakaian dalam besinya. Kata Nili, merasa dianiaya. Ziyun, apa yang kau dapat? Xiao Ninger memandang Ye Ziyun dan bertanya, dengan cepat membantu Nili mengubah topik. Aku menemukan kalung yang mengandung kekuatan ilahi angin salju yang sangat kuat. Sepertinya itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhurku. Ye Ziyun berkata, kalung ini dapat meningkatkan semua teknik mistikku beberapa kali lipat. Nili, bagaimana denganmu? Harta karun apa yang kau temukan? Lu Piao memandang Nili dan bertanya. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Nili. Nili tersenyum misterius. Dia mengeluarkan buku roh iblis duniawi dan dengan cepat membentuk segel. Riak teknik mistik perlahan menyebar. Harta yang aku peroleh adalah buku roh iblis duniawi. Saat riak teknik mistik menyebar, semua orang langsung memasuki ruang misterius. Ini adalah ruangan yang sangat besar. Rak buku yang tak terhitung jumlahnya, setinggi puluhan meter, berjajar di ruangan itu, dan itu penuh sekali dengan semua jenis buku. Di mana ini? Semua orang kaget. Mereka berada di hutan beberapa saat yang lalu. Bagaimana mereka tiba-tiba muncul di sini? Ini adalah ruang waktu yang tak terbatas. Nili tersenyum saat dia berjalan maju. Ada jutaan teknik mistik yang disimpan di sini. Semua teknik mistik yang kuat di dunia ini ada di sini. Ruang waktu tak terbatas. Du Ze dan yang lainnya tercengang. Jutaan buku teknik mistik. Yu Yang juga kaget. Dia terbang dan mengeluarkan buku, Nyala Ilahi Api Surgawi. Ini adalah teknik mistik yang telah hilang seiring waktu. Dikatakan bahwa ketika seseorang mengolahnya sampai akhir, mereka akan memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Betul sekali. Banyak teknik mistik di sini telah hilang dari dunia luar, kata Nili. Nili, hartamu terlalu kuat. Dengan begitu banyak teknik mistik, bukankah kita bisa mengembangkan semuanya? Lu Piao berkata dengan kaget. Jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Du Ze berkata, teknik kultivasi yang Nili pilih secara khusus untuk kita adalah teknik kultivasi tingkat dewa. Cukup bagi kita untuk mengembangkan hanya satu teknik mistik sepanjang hidup kita. Pepatah, jangan menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah, tidak berlaku untuk buku roh iblis duniawiku. Nili secara misterius tersenyum dan berkata, buku roh iblis duniawi ini memiliki kemampuan lain yang sangat kuat, yaitu untuk mengunci ruang waktu. Mengunci ruang waktu, apa itu? Ye Ziyun bertanya dengan bingung. Sementara kita berkultivasi dalam ketidakterbatasan ini, beberapa dekade yang dihabiskan di sini akan setara dengan 1 atau 2 jam di luar. Nili tersenyum ringan dan berkata, jika kau tertarik, kau bisa mengembangkan semua teknik mistik di sini. Apa? Semua orang berseru serempak saat mereka melebarkan mata mereka pada Nili. Du Ze tersentak kaget untuk waktu yang lama sebelum dia perlahan-lahan berseru, buku roh iblis duniawi ini sangat kuat. Betul sekali, buku roh iblis duniawi ini adalah harta paling kuat di dunia. Sangat disayangkan bahwa buku roh iblis duniawi hanya dapat menampung paling banyak 10 orang. Selain itu, ini hanya dapat diaktifkan setiap 10 hari sekali. Jika tidak, aku akan membiarkan semua orang masuk. Nili menghela nafas. Meski begitu, itu sudah sangat kuat, kata Yuyan. Ya, cepatlah berkultivasi. Cobalah yang terbaik untuk menerobos ke alam martial ancestor, kata Nili sambil tersenyum saat dia melihat semua orang. Dengan buku roh iblis duniawi ini, bukankah kita tidak terkalahkan? Lu Piao berkata dengan bersemangat. Mendengar kata-kata Lu Piao, ekspresi Nili perlahan berubah menjadi serius saat dia berkata, kalau begitu kalian salah besar. Musuh terbesar kita adalah Kaisar Sage. Bahkan dengan buku roh iblis duniawi, mengalahkan Kaisar Sage bukanlah tugas yang mudah. Apakah Kaisar Sage sekuat itu? Lu Piao memandang Nili dengan ragu. Betul sekali, dia orang terkuat di dunia saat ini, kata Nili. Pengendali terkuat di dunia. Dia memiliki segala macam harta yang kuat yang dimilikinya. Kita melakukan yang terbaik untuk menjadi lebih kuat sehingga kita memenuhi syarat untuk melawannya. Mendengar kata-kata Nili, ekspresi semua orang berubah serius.